Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Hoeri, ya dari Bandung. Saya sebagai petani sekaligus sebagai pembeli. Ya di API Jasa sendiri saya sebagai pencetusnya salah satu pendiri dengan waktu itu eksportir dari Semarang, Pak Bambang dengan teman-teman yang lain. Ada yang dari Pak Topan dari Makassar, ada Pak Taufik yang dari Bandung, ada Pak Mahbar dari Tangerang yang untuk ke konsumen jahe merah dan ya banyak lain teman-teman yang lainnya gitu. Kita udah pernah kumpul waktu itu di Sarijadi di Bandung dengan pihak kementerian. Alhamdulillah waktu itu datang dari pihak kementerian ya kita membicarakan tentang masalah kualitas jahe dan harganya pun juga gitu. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan mungkin di sini masalah kualitas jahe yang baik gitu ya Pak, yang bagus untuk mungkin ke pasaran gitu, yang tidak mengecewakan lah, baik itu untuk ke konsumen, ke pasar ataupun untuk ke pabrik gitu. Yang pertama karena saya pembeli juga ya kadang sering mengalami pengalaman yang jahenya busuk, yang jahenya banyak tanah, ya walaupun di sana ada pengurangan kiloan gitu, ada reparasi. Tapi reparasi sendiri tiap daerah itu beda-beda. Misalnya di Jawa Barat ya rata-rata 5% gitu reparasinya. Kalau di Sumatera ya ada dari Medan kadang 5%, kadang bahkan ada yang pernah 10% gitu. Nah, kalau dari Kalimantan atau dari Sulawesi itu saya komunikasi sama petani referensinya itu hanya ingin dari 3%. Tapi tingkat susutnya karena terkadang usia jahenya muda, ya kita sebagai pembeli juga terkadang dirugikan dengan susutnya yang banyak juga gitu. Nah, masalah kualitas jahe yang utama yang mungkin di umur jahenya itu yang diusahakan panen tua gitu. Ya rata-rata bagusnya itu 10 bulan ke atas gitu. Ya terkadang kan petani karena masalah ekonomi mungkin atau masalah takut harga turun atau gimana, terkadang umur 7 atau 8 bulan udah dipanen. Itu Kadang karena penyakit, Pak. mengakibatkan gimana? Kadang karena penyakit gitu, Oh iya, karena terpaksa panen. penyakit juga mungkin ya, hama dan yang lainnya. Nah, itu mungkin kita bisa saling memaklumi juga kalau misalnya masalah itu karena hama juga gitu. Nah, tapi untuk masalah kualitasnya juga kan kita biar tidak saling mengecewakan untuk ke pembeli, ya kita juga harus bisa menjaga kualitas itu gitu. Biar melanggan lah antara penjual sama pembeli itu gitu, nggak kecewa gitu. Nah, kualitas selain umur yang tua, ya kebersihan pun juga itu diutamakan, baik dari tanahnya, baik dari eh, pecah-pecah rimpangannya gitu. Nah, terkadang jahenya bersih, tapi rimpangannya banyak yang pecah, itu pun juga terkendala gitu di pasaran gitu. Nah, yang lebih bagus itu ada salah satu yang suka supply ke saya, dia itu pakai waring gitu, wadahnya itu. Dibersihkan tanahnya, tapi setiap daerah tanah pun juga beda-beda. Ada yang gampang dibersihkan, ada yang sulit gitu Pak dibersihkannya itu. Dan yang sulit pun juga ya kalau misalnya memerlukan pegawai untuk membersihkannya, nama juga akomodasi gitu di sana, biaya lagi gitu. Yang pertama itu untuk masalah kualitas jaya. Nah untuk penjualan sendiri yang saya alami di sini ada penjual goib, ada pembeli goib, bahkan ada harga goib, Pak. Nah, apa itu penjual goib? Ya penjual goib saya sering bahkan bukan satu dua kali datang ke satu lokasi, udah komunikasi jahenya ada, bahkan dengan informasi katanya valid, udah kirim video pertanggal dan yang lainnya. Ternyata saat ke lokasi jahenya udah dijual ke orang, udah ya ada yang tidak ada dan yang lainnya. Ada yang harga yang tadinya udah kita komitmen di harga misalnya 30, saat datang ingin lebih lagi dan yang lain lagi gitu. Nah itu ada ketidakkomitmenan di sana gitu. Nah itu penjual goib gitu karena saat awalnya dia bergebu-gebu ingin menjual,
saat didatangi barangnya nggak ada gitu. Ada pembeli goib. Saya pernah waktu itu ada pembeli yang minta dari Bogor, ya itulah dari online gitu. Maka kita harus saling komunikasi dengan para pemain yang emang benar-benar pemain ya. Seperti Pak Imam, seperti teman-teman yang lain itu harus sebelum transaksi, alangkah baiknya kita tanya dulu gitu. Ini orang misalnya kita punya kenalan di Medan. Nah, tanya dulu ini orang yang mau jual ini emang benar dia pemain atau bukan. Itu bisa membantu kita untuk terhindar dari penipuan juga gitu. Waktu saya mau kirim ke Bogor, dia mintanya dikirim ke Bogor, timbang bayar di Bogor. Nah, jahe udah meluncur ke sana, ternyata dia udah kasih KTP dan identitas yang lainnya. Setelah saya jahe dikirim ke sana, pembelinya menghilang. Bahkan KTP-nya itu KTP palsu gitu. Ditanyakan ke warga di sana, wah ini ada KTP ini, tapi dia itu bukan pemain jahe. Dia tukang kerupuk gitu. Nah di sanalah jadi ada orang yang apa untungnya lah gitu. Mengerjakan orang dengan cara seperti itu gitu. Ada juga itu pembeli goib dan ada juga harga goib, Pak. Harga goib itu maka kita harus hati-hati kalau misalnya transaksi di bawah harga pasaran gitu. Misalnya ada yang nawarin sekarang misalnya harga pasaran di angka 30, ada yang atau 20. Nah, kita juga harus hati-hati gitu karena terkadang harga murah itu ya rawan akan penipuan juga gitu. Dan masalah harga sendiri ya terkadang bahkan harga itu tinggi. Misalnya dari petani ke mediator 1, ke mediator 2, ke mediator 3, bahkan sampai mediator 4 yang mengakibatkan harga itu dari petaninya misalnya 20 sampai ke pembeli atau bayarnya itu bisa jadi 25 gitu. Karena banyaknya step by step mediator di sana. Bukan kita tidak menghargai mediator, cuma alangkah baiknya itu ya diperkecil lah mediatornya. Cukup satu, paling banyak dua gitu untuk mediator gitu. Nah untuk masalah harga sendiri ya saya harapkan untuk tahun depan harganya bisa tetap stabil lah seperti saat ini gitu karena ini untuk juga kemakmuran para petani. Karena waktu harga 3.000 yang tadi Pak Imam juga pernah sebutin, kurang lebih 3 tahun ke belakang, ya banyak petani yang eh, gulung tikar gitu, nanam jahenya. Ya karena ya kalau di harga 3.000 ya mungkin kurang lah gitu, bahkan tidak ada gitu hasilnya dia diambil lamanya gitu pemanenan yang lainnya gitu. Nah kalau misalnya lihat sekarang harga sekarang gitu, kenapa eksportir nggak bisa ekspor ya karena harga lokal lebih tinggi daripada harga internasional gitu. Karena harga internasional sendiri kemarin saya info sama teman-teman ya masih di kisaran di angka 14-15 ribu gitu Pak. Nah makanya impor masuk gitu. Nah itu juga karena sebenarnya impor masuk juga itu kita harus mengerti. Kadang kan ada petani yang kenapa impor datang gitu. Kenapa enggak jahe lokal saja gitu. Itu sebenarnya kalau jahe lokal kita bisa mencukupi, ya tidak mungkin impor juga bisa saja gitu, nggak didatangkan gitu. Tapi ini kan udah kerjasama bilateral antar negara gitu. Jadi itu urusan di atas lah gitu. Nah, tapi impor sendiri ini juga ada membantunya juga gitu. Tapi bukan bukan ke petani, ke pihak pasar gitu. Karena kalau misalnya harga makin melambung, ya konsumen juga kan agak kesulitan beli gitu. Kalau harganya makin seperti waktu awal COVID, harga jahe merah sampai 70, 80, ya itu kan agak sulit juga gitu untuk ya kasihan juga lah kita ke konsumen gitu. Nah, intinya mungkin terakhir dari saya baiknya dari pihak baik dari petani, pengepul, bandar, pihak pasar ataupun pihak pabrik ya kita bisa saling mengerti satu sama lain gitu. Ya alhamdulillah saya petani merasakan jadi petani sendiri ya capainya dan yang lainnya dari pengepul juga saya merasakan. Saya juga sering main ke pasar, jadi merasakan oh di pasar ini seperti ini ya. Kalau misalnya Pak Adi Bekang
hadir ini, dia pernah dia silaturahmi ke rumah saya, ngobrol panjang lebar ya, pihak pasar juga sama, ada pahit manisnya di sana gitu. Jadi jangan kita menganggap, wah pihak pasar enak, wah pihak pengepul enak.